Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pokok bahasan 12, yaitu rekomendasi yang beranggotakan nama Efrido Rian Sinaga B11 2018 05202, Muhammad Alif Zainul B11 2018 05215, Rio Khaliful Anwar B11 2018 05509. Lembar kerja tugas 12.1 rekomendasi. Kesimpulan pada tahun pertama berdiri 200B. 1. Berdasarkan data pokok bahasan 1 kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan pada tahun berdiri 200B yaitu sebesar 70 juta dengan jumlah produksi per bulan sebesar 250 unit tas, biaya per unit sebesar Rp400.000 dan kebutuhan kas per hari sebesar Rp750.000 serta waktu terikatnya dana sebesar 16 hari. 2. Berdasarkan data pokok bahasan 2, kebutuhan modal investasi yang dibutuhkan pada tahun pertama berdiri 200B yaitu kebutuhan investasi awal sebesar Rp240 juta, kekurangan modal kerja sebesar Rp50 juta, serta nilai aktiva dan pasiva yang sebesar Rp900 juta. 3. Berdasarkan data pokok bahasan 3, angsuran utang pada tahun pertama berdiri 200B yaitu pertama, utang modal kerja dengan jumlah utang sebesar 50 juta, jumlah angsuran 4 periode, tingkat bunga per periode 18% dan tipe angsuran akhir periode, maka jumlah angsuran yang dibayarkan pada tahun 200B sebesar Rp18.586.933,55. Yang kedua yaitu utang kendaraan. Dengan jumlah utang sebesar Rp90 juta, jumlah angsuran 5 periode, tingkat bunga per periode 16% dan tipe angsuran akhir periode, maka jumlah angsuran yang dibayarkan pada tahun 200B sebesar Rp274.844,35. Untuk nomor 4, berdasarkan data pokok bahasan 4 mengenai depresiasi. Yang pertama yaitu depresiasi kendaraan. Dengan nilai kendaraan sebesar 120 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 20% dari nilai kendaraan sebesar Rp24 juta menggunakan metode depresiasi DB. Jadi depresiasi kendaraan pada tahun 200B sebesar Rp48 juta. Yang kedua yaitu depresiasi gedung. Dengan nilai gedung sebesar Rp285 juta, ekonomis 10 tahun, nilai sisa 40% dari nilai gedung sebesar Rp114 juta menggunakan metode depresiasi SLN. Jadi depresiasi gedung pada tahun 200B sebesar Rp17.100. Yang ketiga yaitu depresiasi mesin-mesin. Dengan nilai mesin-mesin sebesar Rp20 juta, umur ekonomis 6 tahun, nilai sisa 25% dari nilai mesin-mesin sebesar Rp5 juta menggunakan metode depresiasi SYD. Jadi depresiasi mesin-mesin pada tahun 200B sebesar Rp4.285.714,29. Depresiasi peralatan kantor. Dengan nilai peralatan kantor sebesar Rp5 juta, umur ekonomis 4 tahun, nilai sisa 0% dari nilai peralatan kantor menggunakan metode depresiasi SLN. Jadi depresiasi peralatan kantor pada tahun 200B sebesar Rp1.250.000. Untuk nomor 5, berdasarkan data pokok bahasan 5 mengenai laporan laba rugi, jumlah laba setelah pajak sebesar Rp461.675.000, profit margin sebesar 22%, return on asset sebesar 51%. Jadi perusahaan memutuskan semua laba bersih ditahan untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan.
Pertumbuhan laba ditahan dijadikan sebagai tolak ukur bagi sebagian investor untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Untuk yang ke nomor 6, pokok bahasan 6 mengenai break even point, jumlah biaya tetap sebesar 295.635.714.000, BEP sebesar 689.816.667 rupiah, BER sebesar 985,5 unit, total revenue sebesar 175 juta dan total cost sebesar 395.635.714.000 rupiah. Berdasarkan data pokok bahasan 7 mengenai perubahan modal kerja dan neraca. Yang pertama yaitu perubahan modal, laba yang ditahan sebesar 461.675.000 rupiah dikurangi untuk membayar utang modal kerja 9.586.934 rupiah dan utang kendaraan 13.086.844 rupiah. Jadi sisa untuk modal kerja sebesar 439.222 rupiah. Yang kedua yaitu neraca, nilai aktiva dan pasiva sebesar 1.339.222 rupiah. Yang ketiga neraca perbandingan sejak 2 Januari 200B sampai 200B sampai 31 Desember 200B, aset mengalami pertumbuhan sebesar 49%. Itu berarti baik bagi perusahaan tersebut berdasarkan neraca perbandingan. Hal yang paling menentukan pertumbuhan aset ini adalah di sisi aktiva lancar atau modal kerja karena mengalami peningkatan sebesar 728%. Untuk pokok bahasan 8 tentang alternatif pendanaan pada tahun 200C, yaitu yang pertama utang bank untuk beli mesin dengan jumlah pinjaman utang sebesar 25 juta rupiah, jumlah angsuran 5 periode, tingkat bunga per periode sebesar 20% dan tipe angsuran akhir periode adalah 0, maka jumlah angsuran yang harus dibayarkan adalah 8.359.493 rupiah dari tahun 200C hingga tahun 200H. Depresiasi mesin dengan nilai mesin sebesar 25 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa sebesar 25% yaitu 6.250.000 rupiah, serta dengan menggunakan metode depresiasi SYD, maka nilai depresiasi pada tahun 200H adalah 1.250.000 rupiah. Nilai depresiasi tahun 200H adalah 18.750.000 rupiah dan nilai sisa pada tahun 200H adalah 6.250.000. Yang ketiga yaitu arus kas alternatif utang. Untuk data jumlah angsuran sebesar 8.359.493 rupiah dari tahun ke-1 hingga ke-5, maka nilai sekarang kas keluar sebesar 17.931.763,49 rupiah. Dan yang terakhir untuk pokok bahasan 8 yaitu arus kas alternatif sewa leasing. Untuk data sewa sebesar 5 juta dari tahun 0 hingga tahun 4, serta perlindungan pajak sebesar 1.500.000 dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5, maka nilai sekarang kas keluar sebesar 8.457.755.000 rupiah. Dan untuk pokok bahasan 9 proyeksi laba rugi. Yang pertama untuk data laporan pada akun penjualan mengalami kenaikan 15% setiap tahunnya. Untuk akun harga jual mengalami kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya.
untuk akun HPP per unit mengalami kenaikan sebesar 16% setiap tahunnya. Dan yang kedua, data laba rugi tahun 200C dan proyeksi tahun 200D sampai 200H. Untuk data laba setelah pajak pada tahun 200C adalah Rp478.288.680. Kemudian untuk 200D adalah Rp740.893.308. Untuk tahun 200E adalah Rp1.125.231.755.000. Untuk tahun 200F yaitu Rp1.665.854. Untuk tahun 200G yaitu Rp2.434.739.947. Dan untuk 200H adalah Rp3.531.333.386. Data profit marginnya pada tahun 200C adalah 22,78%, tahun 200D adalah 25,57%, tahun 200E 28,14%, tahun 200F adalah 30,18%, tahun 200G adalah 31,97%, dan tahun 200H adalah 33,60%. Untuk pokok bahasan 10 tentang analisis kelayakan usaha, yang pertama yaitu estimasi arus kas. Untuk data aliran pada tahun 200A sebesar Rp900 juta. Untuk tahun 200.000 sebesar Rp550.996.996. Untuk tahun 200C sebesar Rp544.494.359. Untuk tahun 200D sebesar Rp790.386. Untuk tahun 200E sebesar Rp1.197.923. Untuk tahun 200F sebesar Rp1.770.777.960. Untuk tahun 200G sebesar Rp2.454.233. Dan untuk tahun 200H sebesar Rp3.733.386. Biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk data jumlah modal sebesar Rp900 juta, serta untuk data jumlah biaya modal sebesar Rp213.400 juta. Data COC sebelum pajak sebesar 0,237.1111111. Data COC setelah pajak sebesar 19%. Untuk analisis kelayakan usaha, untuk DPP-nya nilainya yaitu 211. Kesimpulan diterima. Keterangan DPP 2,11 tahun lebih pendek dari umur ekonomis 7 tahun, maka sebaiknya usulan proyek diterima karena menguntungkan. NPV-nya nilainya yaitu 3.293.294.186 rupiah. Kesimpulannya yaitu diterima. Keterangannya jika hasil dari NPV positif maka dapat diterima. Untuk IRR-nya nilainya yaitu 54%. Kesimpulannya diterima.
keterangannya IRR 54% lebih besar dari COC, maka usulan proyek dapat diterima. Untuk PI nilainya yaitu 5,13.000. Kesimpulannya terima, hasil dari PI lebih besar dari 1, maka usulan proyek dapat diterima. Untuk pokok bahasan 11 tentang manajemen piutang dan persediaan. Yang pertama ada kesimpulan data awal sebelum kebijakan piutang. Penjualan tas dalam 1 tahun 3.000 unit dikali 700.000 rupiah, sehingga jumlahnya adalah 2.200.000 rupiah. Periode pengumpulan piutangnya adalah 14 hari, sehingga perputaran piutang dalam 1 tahun adalah 360 hari dibagi 14 hari atau periode pengumpulan piutang, sehingga hasilnya 25,714. Piutang rata-rata per periode adalah 2.100.000 rupiah atau jumlah tas dalam 1 tahun dibanding 25,714 atau perputaran piutang dalam 1 tahun, sehingga hasilnya adalah 81.666.667 rupiah. Yang kedua yaitu kesimpulan dengan diskon 1/7 dan 14, maka periode pengumpulan piutang adalah 7 hari, perputaran piutang dalam 1 tahun adalah 360 hari banding 7 hari, sehingga hasilnya adalah 51 kali. Untuk piutang rata-rata per periode adalah 2.100.000 dibanding 51 kali, maka hasilnya 40.833.333 rupiah. Yang ketiga yaitu kesimpulan pengurangan investasi. Untuk pengurangan piutang yaitu 81.667.667 rupiah dikurangi 40.833.333 rupiah, maka hasilnya adalah 40.833.333 rupiah. Untuk pengurangan investasi yaitu 400.000 diper 700.000 dikali 40.833.333, maka hasilnya adalah 23.333.333 rupiah. Untuk manfaat yaitu 19% dikali 230.333.333 rupiah, hasilnya adalah 4.433.333 rupiah. Untuk pengorbanan yaitu 1% dikali 100% dikali 2.100.000, maka hasilnya 21 juta. Kesimpulan adalah kebijakan diskon tidak menguntungkan karena pengorbanan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Berdasarkan lembar kerja 11.2 analisis kebijakan persediaan, 1. Perusahaan memproduksi tas dalam 1 tahun dengan jumlah tas 3.000 unit. 2. Dalam pembuatan 1 tas membutuhkan 20 SKF atau 2,5 kulit domba, sedangkan 1 lembar kulit domba itu berisi 8 SKF. 3. Jadi dapat diperkirakan biaya per tahun dalam memproduksi tas dibutuhkan 7.500 lembar unit domba. 4. Biaya setiap kali pesan dalam per sekali pesannya ialah Rp50.000, sedangkan biaya simpan per unit per tahun yaitu Rp48.000. Untuk nomor 5, jika dihitung dengan model EOKI dengan rumus yang telah tersedia untuk menghitung biaya pesan, itu dibutuhkan 125 lembar. Untuk membuat tas untuk biaya pesan pada nomor 4. Nomor 6 yaitu frekuensi pemesanan dalam 1 tahun ialah 60 kali dan waktu tunggu pemesanan barang ialah 1 hari per tasnya. Persediaan minimal untuk safety stock ialah minimal 1 lembar. Reorder poinnya ialah 26 lembar kulit domba. Jika dihitung pesan dalam 1 tahun ialah berjumlah
3 juta rupiah, biaya simpan pun juga sejumlah 3 juta rupiah, jadi totalnya yaitu 6 juta rupiah, dan biaya kulit domba 1 tahunnya adalah 456 juta rupiah. 1. Laba perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 200B sebesar 25%, tahun 200C sebesar 23%, tahun 200D sebesar 26%, tahun 200E sebesar 28%, tahun 200F sebesar 30%, tahun 200G sebesar 32%, dan 200H sebesar 34%. Nomor 2 yaitu aliran kas perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 200A sampai 200H pada pokok bahasan 10. Untuk nomor 3, NPV, DPP, IRR, dan PI dapat diterima. Jadi dilihat dari laba dan aliran kas perusahaan Vanjiroba merupakan perusahaan yang sehat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Bu, karena ini merekod dengan HP. Rekodnya ini jelek sedikit Bu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.